Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan penanya-penanya tentang Yesus Kristus. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Silakan. Iya Kak, aku mau nanya. Ini kan aku hidup bersama dengan teman-teman Muslim. Oke. Dan teman-teman Muslim selalu menanyakan tentang Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus disalib? Terus sedangkan di Al-Quran mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus digantikan dengan Yudas Iskariot. Lalu saya menjawab kepada mereka bahwa Tuhan Yesus tidak digantikan oleh Yudas Iskariot, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang disalibkan. Tapi mereka seperti menyangkal kalau Tuhan Yesus itu disalib. Jadi gimana caranya untuk menjawab mereka agar mereka tidak terus bertanya tentang Yesus Kristus? Kamu kalau mereka bertanya tentang Yesus Kristus itu bagus, tapi kamu harus menjawab dengan sabar, dengan santun, dan dengan penuh pengetahuan. Jadi kalau mereka tanya, Bang, yang disalib itu ya? Nah, jadi kalau mereka bertanya, jadi yang disalib itu sebenarnya adalah bukan Yesus tapi Yudas Iskariot. Di mana buktinya bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot? Kamu punya data nggak di kitabmu yang mengatakan itu Yudas Iskariot? Mereka nggak punya itu. Di dalam kitab mereka pun tidak ada nama Yudas Iskariot yang menggantikan Yesus. Ya. Dan kalau dikatakan dia digantikan, ada bukti sejarah nggak bahwa dia digantikan? Kalau mereka hanya mengklaim aja, itu nol besar, nggak berguna. Kita punya data sejarah nggak Yesus mati? Punya. Kita punya data nggak Yesus bangkit? Punya. Bahkan di luar Alkitab kita tahu dia mati dan bangkit. Jadi apa alasan kita untuk lebih percaya mereka? Dengan klaimnya yang datangnya belakangan, dengan klaim menyempurnakan, dengan klaim sana sini tapi tidak ada bukti, itu nol. Itu nggak berguna. Kita yang sudah ada 700 tahun sebelum mereka ada, kita kaya akan data sejarah, kita kaya akan pembuktian, lalu kemudian dengan seenaknya mereka menyangkali semua data itu dengan asumsi teologi mereka. Asumsi loh, ingat ya, mereka itu hanya berasumsi. Mereka nggak punya data siapa yang digantikan itu. Data historis, mereka nggak punya data itu. Ya, mereka yang mendengarkan ini, kalian jangan sakit hati. Karena memang kalian gak punya. Kalian lemah dalam hal itu. Kalian hanya hebat mengklaim, tapi kalian tidak bisa membuktikan klaim kalian. Kalian terlalu berani mengatakan Injil dipalsukan, tapi untuk ditanyakan mana yang asli, untuk melawan kekristenan. Enggak. Apa yang bisa kalian lakukan? Enggak ada. Kalian itu tertinggal. Nge-lag ya ini ya. Halo, suaraku ada kedengaran? Ada kedengaran nggak? Ya, jadi kalau mereka mengklaim banyak hal, mereka itu tertinggal dalam segala hal dengan kekristenan. Bukan tertinggal ekonomi apa, bukan itu ya, tapi dalam hal teologis gitu. Apa esensinya Yesus itu tidak mati? Apa fungsinya dia harus diserupakan? Coba kamu tanya gitu sama mereka. Kalau kita Yesus
harus mati karena dia memang datang ke dunia untuk mati. Yohanes 10 ayat 17. Aku datang untuk memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bahkan penyalipannya sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelum dia tersalib. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi, bukan untuk membatalkan. Nubuatan tentang dia harus disalib di tengah-tengah penjahat, dia harus tangan dan kakinya dipaku, dia harus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, itu digenapi semuanya di dalam Yesus. Jadi kalau mereka beradu, itu Yudas Iskariot, di mana tertulis itu Yudas Iskariot? Yang kedua, di mana datanya di luar kitabmu yang mengatakan itu Yudas Iskariot? Mereka sampai akhir zaman pun mereka nggak akan bisa membuktikan itu. Makanya orang Kristen yang pindah ke iman mereka itu orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Apa yang kita peroleh dari iman mereka? Tidak ada apa-apa. Keselamatan enggak pasti. Kehidupan mati juga kok. Kehidupan hanya ada di dalam Kristus yang telah mati namun hidup kembali. Jadi kalau dia katakan, kenapa sih Yesus harus mati? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan pendusta. Kamu jawab begitu aja. Emang apa kata Yesusmu? Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagaimana caranya Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup? Ya dengan mati. Dengan mati dia bisa membuktikan bahwa dia bangkit dan dia adalah hidup. Buktinya Yesus bangkit kan? Buktinya dia hidup juga kan? Artinya Tuhan Yesus kita itu tidak berdusta. Jadi kalau dikatakan untuk apa Tuhan Yesus itu mati? Itu untuk membuktikan dia bukan pendusta. Dia bukan dongeng. Dia tidak hanya ngomong cuap-cuap tapi nggak bisa membuktikan ucapannya sendiri. Itulah mahakaryanya Allah. Lalu kamu meninggalkan Yesus yang seperti itu demi pengajaran yang katanya konon-konon itu. Kamu menjual emas demi seng. Kamu menjual berlian demi karat. Ya, jadi kamu jangan lelah menghadapi orang seperti mereka itu. Tapi kalau udah sampai ngeyelnya kayak batu, kamu tinggalkan. Kamu penting kasih tahu sama mereka. Jadi kalau mereka bertanya kenapa Yesusmu harus mati, ya dia harus mati untuk membuktikan bahwa dia adalah bukan pendusta. Dia mengatakan dia adalah kebangkitan dan hidup. Maka dia harus mati untuk membuktikan dia bangkit dan hidup. Itu dia maha kuasa. Tapi terlebih penting daripada semuanya itu, kematian Kristus adalah penggenapan semua nubuatan para nabi selama 1500 tahun. Kematian Yesus itu adalah puncak pelayanannya, puncak penantian para nabi, di mana melalui darahnya itu kita memperoleh pengampunan. Alasannya apa? Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka Kristus menumpahkan darahnya karena kasihnya itu untuk pengampunan dosa manusia. Mereka nggak ngerti itu. Kenapa nggak ngerti? Wong mereka nggak punya Mesias. Orang Yahudi ngerti. Kenapa orang Yahudi ngerti? Karena mereka itu mengorbankan darah hewan untuk pengampunan dosa mereka di atas untuk pendamaian. Makanya ada orang Yahudi Mesianik yang percaya Yesus. Mereka nggak ngerti tentang itu. Oh, mereka bukan lahir dari bangsa Israel kok. Mereka datang jauh di luar Israel. Gitu. Ya. Jadi orang Kristen yang menukar imannya lalu masuk ke mereka itu adalah orang-orang yang aduh malang sekali ya. Sungguh kasihan. Begitu tidak berguna. Apa yang kamu cari dari sana? Tidak ada. Ya, gitu. Oke? Kamu jawab begitu. Oke Kak, lalu ada satu lagi. Dan mereka bilang, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan Yohanes bahwa 13 ayat 13. Kamu coba buka kitabmu, kamu coba baca Alkitab. Kamu ada Alkitab di sana? Kamu kalau keluar aplikasi, kamu nggak bisa kedengaran suara. Kamu buka Alkitabmu yang kertas. Kamu buka Yohanes 13 ayat 13. Kamu baca. Yohanes 13 ayat berapa Kak? 3.
Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku itu. Yap, coba baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di mana orang-orang menyembah Yesus? Baca Lukas 24 ayat 52. Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Baca Yohanes 9 ayat 38. Yohanes 9 ayat 38. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Tuhan Yesus disebut Tuhan enggak? Ya, Dia menyebut dirinya Tuhan enggak? menyebut nama Tuhan. Dia Tuhan. Dia menyebut dirinya Tuhan kan? Ya, Lalu orang-orang menyembah dia enggak? ia menyembah dia. Kalau dia memang tidak pantas disembah, dia harusnya ngomong, kamu jangan sembah. Ketika dia disembah, apakah dia menolak? Kan tidak. Jadi pertanyaan yang diturunkan dari Zakir Naik, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Itu bisa dijawab. Gampang menjawab itu. Tuhan kok butuh pengakuan. Tuhan tuh dilihat dari perbuatannya. Yesus Kristus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya, melakukan mukjizat, hidup dari antara orang mati. Mana ada di dalam sejarah dunia orang yang bangkit selain Yesus disaksikan oleh banyak orang. Kalau mereka ngomong ini ono, ya udah nikmatilah bidadarimu, itu bilang aja begitu, ya. Itu tidak ada yang diharapkan dari Yesus yang tidak mati, tidak berguna. Gitu. Iya, tapi kenapa ya Kak? Mereka itu selalu, saya pernah tanya begini. Memang kalau misalnya di surga itu gambarannya seperti apa? Misal kalau Tuhanmu bilang diberikan nanti 72 bidadari, apakah itu masuk akal? Dia bilang masuk akal mungkin. Ya iya, nggak apa-apa. Itu memang masuk akal di akal mereka. Di akal kita, masa surga jadi tempat begituan? Nggak masuk akal itu buat kita. Bagi mereka itu masuk akal. Makanya kalau mereka bilang Tuhanmu nggak logika, Tuhanmu nggak masuk akal, ya nggak masuk di akalmu. Akalmu kayak gitu bentukannya, ya nggak masuk lah. Begitu, gampang kan? Akalmu bentukannya begitu, bagimu yang begitu masuk akal, bagi kami itu nggak masuk akal. Jadi kalau kamu bilang Tuhanmu nggak logika, ajaranmu nggak masuk akal, ya nggak masuk di akalmu. Akalmu bentukannya begitu, janganlah sama-samakan dengan kami. Akalmu itu beda dengan akal orang Kristen. Begitu, oke? Oke, baik. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Ya. Semangat. Ya, jadi kalau mereka bilang, enggak masuk akal ini, enggak masuk di akalmu. Akalmu bentukannya begitu kok. Ya iya, enggak masuk di akalmu. Yang masuk di akalmu itu banyak istri, itu baru banyak masuk. Kalau di kami mana boleh, justru itu nggak masuk akal. Lalu ketika firman Allah jadi manusia, nggak masuk akal. Tahap yang masuk akalmu itu.
Ya itu urusanmu ya, gitu. Kami udah mengatakan ini kok yang kebenaran ini. Kalau kamu menolaknya, ya itu penghakiman jatuh kepadamu. Bukan aku yang menghakimimu, tapi siapa yang kuberitakan itu yang akan menghakimi. Belajar doktrin itu belum 1 tahun ya. Di Alkitab itu kan ada Injil yang lain. Yang termasuk Injil yang lain itu yang bagaimana? Injil yang lain yang Ibu maksud dari ayat Alkitab yang mana? Injil yang lain dalam pengertian Injil yang palsu? Iya. Dan tahu apa? Injil yang palsu. Beda ya, Injil yang lain sama Injil yang palsu. Injil yang lain, oh selain daripada Yesus yang kami beritakan ya. Galatia 1 ayat 8-9 itu ya. Kita baca dulu ayatnya ya. Galatia 1 ayat 8. Oke. Ini tentang nasihat Rasul Paulus ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, Injil yang lain yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah Injil yang tidak memberitakan Tuhan Yesus dengan benar, yaitu Injil-Injil palsu. Ya, Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus sendiri. Berarti kalau ada memberitakan Injil yang lain atau Yesus Kristus yang lain selain daripada yang para rasul itu beritakan, maka itu adalah Injil yang berbeda, Injil yang palsu. Dan menurut Rasul Paulus, orang yang memberitakan Yesus yang lain, orang yang memberitakan Injil yang lain, orang yang memberitakan Yesus yang tidak benar, orang yang mengatakan Yesus tidak tersalib, Yesus bukanlah juru selamat, Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah Raja, Yesus bukanlah penolong umat manusia, maka Injil yang seperti itu adalah Injil yang palsu dan Injil yang berbeda. Jadi, orang-orang yang melakukan seperti itu akan mendapat celaka. Dan kita diperingatkan oleh Rasul Paulus untuk tetap setia kepada pengajaran yang benar, yaitu Injil yang diberitakan oleh para rasul. Gitu. Itu maksud Injil yang lain yang berbeda itu. Ya. Iya. Padahal kan saya itu sudah bergereja itu sejak 2005. Tapi saya baru dapat pengajaran itu ya rasanya belum 1 tahun gitu dari YT. Nah itu kan sama nggak dengan jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus? Kalau teman-teman saya sendiri di gereja itu mereka masih percaya bahwa jalan keselamatan itu harus dengan berbuat baik gitu. Nah, sebetulnya melalui Tuhan Yesus saja atau harus dengan berbuat baik. Itu Injil yang palsu. Termasuk Injil yang palsu. Ya, jadi kalau ada gereja yang mengajarkan ada orang yang bisa diselamatkan dengan perbuatan baik, itu Injil palsu. Injil yang benar adalah keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena kita baik makanya Tuhan menyelamatkan kita. Tapi justru karena kita bodoh, justru karena kita adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka kita itu diselamatkan oleh Allah. Makanya keselamatan itu adalah kasih karunia. Jadi kalau ada orang mengatakan keselamatan itu adalah karena kebaikan kita, tidak. Benar, tetapi kalau kita sudah mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, kita mengaku kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita harus membuktikan keberadaan iman kita itu melalui perbuatan baik kita. Gitu. Jadi nggak ada keselamatan di luar Yesus dengan perbuatan baik. Berarti orang yang berbuat baik di luar Yesus itu bisa diselamatkan. Itu sesat. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata,
bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu, dalam Yohanes 8 ayat 24. Jadi kalau ada orang Kristen mengajarkan bahwa kamu bisa selamat dengan perbuatan baikmu, kamu tidak percaya Yesus pun nggak apa-apa, kamu bisa tetap selamat, itu sesat. Ya, itu bukan menyelamatkan orang itu justru membinasakan orang yang mendengarkan itu. Itulah Injil palsu. Ya, hanya oleh karena iman, di dalam misteri iman, kita dapat dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Orang-orang yang berbuat baik tetapi tidak mau percaya Yesus itu tetap cacat di hadapan Allah. Dia memang berbuat baik, tetapi dia tetap, dosanya tetap harus dihukum. Orang yang berbuat baik tetapi tidak mau percaya Yesus, itu seperti menumpuk semen, menumpuk batu di atas pasir karena pondasinya tidak kokoh. Tapi kalau orang percaya Yesus yang adalah batu karang, ia beriman kepada Kristus yang adalah batu karang, maka ia harus membuktikan bahwa ia berdiri di batu karang yang teguh, yaitu dengan tidak digoyangkan oleh apapun di dalam iman. Ya, memang banyak Injil palsu sekarang diberitakan seakan-akan terapi atau usaha manusia bisa menjangkau kebenaran Allah. Padahal Allah sendirilah yang telah memberikan keselamatan itu melalui iman yang adalah tangan rohani kita untuk bisa menjangkau Dia di dalam anugerahnya. Begitu. Ya. Ya. Sebetulnya saya nggak pernah secara langsung gitu dengar pendeta tuh bilang ya mengenai Injil yang lain itu, tapi dari pengalaman saya dan juga teman-teman yang masih belum mengerti itu, berarti kan benar yang dikatakan bahwa kebanyakan pendeta itu pendeta lokal ya, mereka khotbahnya khotbah etik, jadi hampir semua anggota jemaat itu tidak mengerti doktrin, tidak mengerti pengajaran, ya karena dari bahkan senior juga kan nggak mengerti keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus saja. Kemudian mereka juga nggak mengerti apa itu aliran, apa itu denom. Ya, memang saya tidak mau menghakimi siapapun, tetapi memang semakin di penghujung zaman akan semakin banyak Injil yang diberikan hanya untuk memuaskan telinga. Seakan-akan manusia itu bisa berusaha untuk menjangkau kebenaran Allah. Banyak sekarang gereja menuntun orang berbuat baik untuk bisa selamat masuk surga, tetapi mengesampingkan bagaimana sebenarnya pengorbanan Kristus yang sangat efektif untuk membawa kita kepada jalan kebenaran. Banyak sekarang gereja-gereja yang khotbahnya itu berlomba-lomba berbuat baik agar apa? Agar kamu bisa diselamatkan, tetapi tidak menekankan bahwa kunci yang terutama adalah bagaimana Injil Kristus, bagaimana kematian Kristus, dan terlebih lagi bagaimana kebangkitannya itu membebaskan kita. Jadi sekarang terlalu banyak orang yang berusaha untuk berbuat baik, seakan-akan berbuat baik untuk menjangkau Allah, tetapi melupakan apa yang telah Kristus lakukan di dalam salibnya. Jadi orang itu fokusnya beritanya bukan lagi tentang salib, tapi bagaimana menabung uang, bagaimana mencintai persekutuan, bagaimana kita sama-sama hidup, semuanya tentang itu. Tanpa mau menekankan tentang Injil Kristus, pemulihan, pengudusan, pembenaran melalui karya salib. Nah, jadi salib Kristus itu tidak dibenarkan, tidak lagi diberitakan. Padahal sejatinya salib Kristus itu harus diberitakan. Pengudusan, pembenaran anugerah Tuhan di dalam salib itu harus diberitakan. Dan berita itulah, berita Injil itulah yang akan menuntun semua pendengarnya kepada perbuatan-perbuatan baik tadi. Jadi bukan perbuatan-perbuatan baik itu untuk menjangkau karunia Allah, tetapi salib Kristus itulah yang menuntun kita untuk berbuat baik. Karena kita berbuat baik bukan lagi karena ketakutan kita akan Allah, tapi kita berbuat baik karena kita sadar bahwa Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi perbuatan baik kita bukan lagi atas dasar ketakutan,
Tapi perbuatan baik kita, kasih kita didasarkan karena kesadaran bahwa Allah telah mengasihi kita melalui karya salib. Nah itu sekarang jarang diberitakan. Sekarang fokus kepada terapi, bagaimana menyembuhkan masa lalu, menyembuhkan ini. Tapi tidak mau memandang pada salib Kristus. Tidak mau melihat bagaimana Kristus telah berkarya bagi manusia di dalam apa yang dia lakukan. Ya, tetapi itu semua adalah bahan evaluasi bagi kita, termasuk saya, semua pelayan-pelayan Tuhan. Karena bagaimanapun sebenarnya pelayanan yang benar adalah pelayanan yang memuncak kepada pengagungan Kristus atas segala sesuatu. Baik kita di dalam masalah, baik kita di dalam duka cita, baik kita di dalam sukacita, dan dalam keadaan apapun, Kristus harus ditinggikan. Itu yang harusnya kita yang harusnya kita lakukan, bukan malah fokus ke yang lain-lain. Perbuatan baik itu adalah buah dari ajaran yang benar. Kalau kita mengenali kasih Allah dengan sejati, maka buah-buah kita juga akan sejati. Iman yang sejati akan berbuah kepada ketaatan hidup akan hukum-hukumnya Kristus. Begitu, ya. Jadi kita harus nggak sih terdaftar atau menjadi anggota jemaat di gereja itu? Ya, kamu harus bertumbuh di dalam persekutuan jemaat yang tetap, agar kamu bisa menerima perjamuan di sana, menerima sakramen di sana, bersekutu, bermarturia, berkoinonia, dan juga berdiakonia di sana. Itu harus begitu, ya. Kalau simpatisan saja enggak bisa. Ya, Harus kalau kamu jadi anggota jemaat. Kalau kamu bisa menjadi anggota, kenapa harus jadi simpatisan? Kalau kamu simpatisan kan kamu nggak bisa menerima sakramen penuh. Sakramen baptisan, perjamuan kudus, dan lain sebagainya. Rahmat-rahmat keselamatan melalui gereja itu kan kamu tidak bisa terima semuanya kalau kamu hanya jadi simpatisan. Kamu harus memutuskan untuk bergabung menjadi keanggotanya. Tapi hati-hati memilih gereja. Begitu. Iya, makanya karena itu aku udah dibaptis dari 2005 udah dibaptis. Jadi kalau untuk ikut perjamuan kudus kan bisa tidak harus jadi anggota jemaat kan? Iya, tapi harus memutuskan untuk menjadi jemaat gereja. Tapi hati-hati memilih gerejanya. Kalau memang belum menemukan gereja yang tepat, ya ditemukan saja, dicari kemana perginya, gitu. Tapi harus bersekutu. Terima kasih banyak ya. Oke, kita lanjut ya. Ada masih banyak orang soalnya di bawah yang mengantri ya. Ya, turunkan saja nggak apa-apa. Oke, thank you, God bless you. Halo, selamat malam. Silakan Pak, selamat malam. Ya, mau tanya aja ini tentang Yesus. Ya, silakan, apa yang mau ditanya Pak? Apakah waktu Yesus di dunia itu punya waktu nggak ya? Punya kesempatan berbuat dosa nggak ya? Makasih. Dia punya kesempatan berbuat dosa, tetapi dia tidak mau berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa karena dia kodratnya kudus. Dia punya kesempatan, tapi dia tidak mau melakukan itu. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia punya kesempatan untuk berdosa, tapi dia tidak mau berdosa karena memang dia tidak bisa berdosa. Wong dia datang dari yang kudus, dikandung dari Roh Kudus, makanya hidupnya taat dan takluk kepada hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4. Dia begitu kudus, dia tidak berdosa dalam segala hal. Bahkan pengadilan Roma pun tidak bisa membuktikan bahwa dia bersalah. Mahkamah Sanhedrin pun tidak bisa membuktikan bahwa dia berdosa. Tetapi karena kebencian mereka, membuat mereka menghina-hina Kristus dan pada akhirnya menyalibkan dia. Siapa yang membuktikan Yesus Kristus Tuhan kita itu bersalah? Yang bisa membuktikan dia berdosa? Tidak ada.
Gitu. Jadi dia tidak pernah berbuat dosa. Dan tidak punya kesempatan ya. Ada kesempatannya tapi dia tidak mau. Begitu. Ada kesempatan itu ada tapi dia tidak mau. Jangan Anda pikirkan kalau dia punya kesempatan nggak. Jadi seakan-akan berarti Tuhan Yesus itu punya peluang berbuat dosa. Bukan. Kesempatannya artinya apa? Selama dia di dunia, dia dicobai. Dicobai itu kan adalah kesempatan iblis untuk membuat Tuhan Yesus berdosa. Tetapi kan Tuhan Yesus nggak mau dan nggak bisa berdosa. Karena dia datang dari yang kudus. Kesempatan itu diciptakan oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak mau tunduk pada iblis, sedangkan ia hanya mau tunduk kepada Bapaknya saja. Begitu. Baik, terima kasih Elia Miron. Terima kasih. Salam kenal dari Nias. Kami orang Nias. Oke, salam kenal ya. 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 Terima kasih. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat dosa ya. Dia selalu diperhadapkan dengan kesempatan agar dia berbuat dosa. Iblis itu kan selalu membuat kesempatan agar Tuhan Yesus sekiranya jatuh dalam dosa. Dia dicobai. Itu adalah kesempatan yang iblis buat agar Tuhan Yesus jatuh dalam dosa. Tapi ternyata ya Tuhan Yesus memang tidak bisa berbuat dosa. Tuhan Yesus kodratnya nggak mau berbuat dosa. Tuhan Yesus memang nggak akan pernah bisa berbuat dosa. Ya kan? Orang Farisi mencobai dia, membuat kesempatan agar Tuhan Yesus jatuh dalam dosa. Menurutmu bagaimana hukum Musa begini. Itu kan orang Farisi itu membuat kesempatan agar Tuhan Yesus berbuat dosa. Gitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau dan dia tidak bisa berdosa. Makanya semua usaha-usaha orang Farisi, usaha-usaha iblis itu tidak berguna. Karena memang kodratnya Kristus itu dari yang kudus, maka dia tidak bisa melakukan yang cemar. Maka kekudusan Kristuslah yang membuat kita, yang membawa kita kepada pengudusan. Makanya percaya kepada Kristus adalah tentang sanctification, purification, and justification. Pembenaran, pengudusan, dan pemurnian. Karena Kristus itu murni, dia itu kudus, dan dia itu. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan bahwa dikatakan semakin banyak dan selalu ramai orang yang menanyakan tentang Tuhan Yesus. Tanpa kita sadari, begitu banyak orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus dan kagum kepada Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang sangat baik, sehingga menjadi suatu kesempatan yang sangat luas dan lebar bagi kita orang percaya untuk menyampaikan kabar baik, oleh karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang datang kepadanya, mengasihi semua orang yang berdosa tanpa memandang siapa dia. Oleh karena itu, teman-temanku semua, biarlah kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita bisa bersaksi, untuk kita bisa menjadi berkat, sehingga melalui Injil yang kita beritakan, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh menikmati akan karya keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Ingat bahwa kesempatan itu sangat berharga. Sampaikanlah Injil yang menyelamatkan. Sebab firman Tuhan berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena itu, sampaikanlah Injil itu. Bagikanlah Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, khususnya kepada mereka yang menanyakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati.